Selamat pagi. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita masuk pelajaran coding. Sudah beberapa minggu kita belajar coding. Baik, sekarang kita pelajaran coding ini sudah beberapa hari yang lewat sudah kita pelajari. Jadi sekarang Ibu mau perjelas kembali tentang pelajaran coding, yaitu kecerdasan artifisial atau apa kemarin? Masih ingat? Baik, kita lihat pembelajaran kita hari ini. Nah, itu dia. Kecerdasan artifisial. Iya atau KA. Sudah tahu kita apa definisinya? Masih ingat? Apa itu yuk? Coba. Angelika. Apa? Nah, kita lihat. Ini dia. Jadi, tujuan kita untuk mempelajari KA ini yaitu supaya kamu memahami definisi dasar kecerdasan artifisial dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baru kita nanti mengidentifikasi manfaat dan tantangan dari penggunaan KA. Itu dia yang harus kamu tahu. Ingat ya nak? Ya, nanti ada pertanyaannya loh. Nah, ini kita lihat apa itu kecerdasan artifisial. Coba baca, Airin. Apakah kalian pernah melihat robot atau film tentang robot yang bisa berpikir seperti manusia? Pernah? Coba apa itu, ayo? Apa? Robot yang bisa berpikir seperti manusia. Yang kamu tonton. Apa itu? Gak pernah? Hah? Ayo. Apa itu? Tayo. Ya, pernah kan? Nah, ya tayo mobil bicara kan? Apa lagi? Hah? Apa? Transformasi. Iya, apa lagi? Hah? Rabbit. Apa lagi? Kuat suaranya nak, tak dengar ini. Apa? Hah? Ejen? Alif. Itu robot juga? Iya, berarti udah pernah kamu lihat semua. Itulah tadi tentang apa itu kecerdasan. Berarti robot bisa seperti manusia. Iya, hebat ya. Nah, hebat. Kita lihat kembali. Nah, ini lagi. Udah kamu beritahu tadi apa itu tentang robot yang seperti manusia. Iya. Nah, ini coba baca dulu apa ini? Yang di belakang. Jelika. Kecerdasan artifisial atau K adalah program komputer yang meniru kecerdasan manusia seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran dan Karakteristik manusia lainnya. Iya, ini dia kecerdasan artifisial adalah program komputer. Program komputer yang seperti tadi robot tadi itu semua dibuat karena apa? Karena komputer. Komputer yang membuat robot itu bisa bicara. Nah, itu dia tentang kecerdasan yang dilakukan oleh komputer. Komputer ini siapa yang membuat? Manusia. Ya. Coba baca si Asa.
datanya. Jadi dibuatlah datanya ke dalam sehingga komputernya mencari. Jadi kalau nggak ada datanya bisa juga ini asal-asal. Jadi kalau kita masukkan data, misalnya kita buat pertanyaannya, di manakah Candi Borobudur? Karena nggak ada datanya, bisa dibuatnya di Medan. Nah, kita juga harus berpikir, benar atau tidak. Tapi kalau kamu tidak berpikir, kamu buat juga di Medan, berarti itu menjadi salah, ya. Jadi harus ada datanya di dalam. Jadi kalau nggak ada datanya, maka kita juga harus berpikir, betul nggak ya? Nah, begitu dia. Jadi itulah pekerjaan komputer. Pelajaran di komputer itu apapun yang kita pelajari semua bisa, tapi kita juga harus cerdas. Benar nggak data yang dikeluarkan oleh komputer? Nah, sini kita lihat KA bisa belajar dari data yang Ibu bilang tadi. Jadi semakin banyak data yang dipelajari, semakin baik kemampuannya. Jadi kalau udah banyak data di dalam seperti tadi, di manakah Candi Borobudur? Nah, lalu karena udah banyak datanya, maka data itu valid sehingga jawaban itu menjadi benar. Ya, pintar. Ya, begitu dia. Nah, kita lihat lagi. Inilah contoh-contoh kecerdasan artifisial atau KA itu. Coba kamu baca dikti. Apa itu contoh-contoh kecerdasan artifisial tadi? Sistem suara. Nah, sistem. Siri, Google Assistant. Nah, dua. Rekomendasi. Nah, Film di Netflix. nah, Lagu di Spotify. iya. Filter wajah. Filter TikTok atau Instagram. Iya, sistem suara udah pernah nih? Siapa yang udah pernah melaksanakannya? Hah? Google di Google. Hey Google. Nah, pernah? Pernah buat? Iya, apa jawabannya? Ya? Macam-macam apa yang kita tanya? Ada dibilangnya, oh saya tidak tahu ada. Pernah? Itu di si Albram itu, ya kan? Nah, ini direkomendasikan kayak film. Udah pernah nonton? Sudah? Iya, canggih sekali ya. Baru ini filter wajah. Ayo, siapa yang udah pernah buat filter wajah di TikTok, di Instagram? Angkat tangan. Ya, coba si Helen, apa yang kamu buat di situ di filter wajahmu? Apa? Hah? Gimana? Hiasan. Hiasan apa coba? Yang kau suara hiasan apa? Hiasan bisa pakai cap. Wah, hebat ya. Kita tadinya nggak pakai cap, bisa pakai cap. Iya, apa lagi? Hah? Oh, pakai bando. Ya, bando itu ya. Nggak tadi nggak pakai bando, akhirnya pakai bando. Akhirnya tambah cantik. Iya. Apa? Topeng kucing. Iya, pintar. Topeng kucing berarti udah pernah juga melaksanakannya kan? Berarti kita sudah melaksanakan kali ini ya. Hebat ya kita ya. Di kelas ini ternyata sudah rata-rata asal bertopeng. Ada lagi? Wajahnya itu loh, katanya tadi. Hah? Oh, tambah putih, ya tambah glowing. Akhirnya dia jelek jadi glowing. Akhirnya dia pesek menjadi mancung. Iya, itulah dia tentang kecerdasan ini tadi. Pintar juga ya, padahal aslinya ya bisa kita jawab sendiri. Pintar. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini coba kamu baca Helen yang di bawah itu. YouTube, iya. YouTube Iya. merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan. Iya, YouTube merekomendasikan video yang disukai. Kamu pernah buka YouTube nggak? Pernah. Itu dia.
Translate. Pernah gunakan? Apa yang kamu buat coba? Di Google Translate itu apa yang kamu buat di situ? Menerjemahkan bahasa Inggris ke Indonesia. Bahasa Indonesia. Berarti lu semua ini melaksanakan ya. Berarti hebat melaksanakan itu tadi guys. Rasanya udah dibuatnya di sini. Bahasa Inggrisnya langsung keluar bahasa Indonesianya. Berarti semua sudah melakukan. Kalau ada PR bahasa Inggris berarti udah melaksanakan KA ya. Hebat anak kelas 5 di sini. Baik, itulah dia. Berarti udah tahu tentang Google Translate. Ini, coba. Pernah lihat ini? Apa itu? Apa itu? Google Map itu menceritakan apa itu? Apa? Lokasi, ya pintar. Lokasi. Lokasi apa? Lokasi tujuan. Iya, lokasi yang kita cari. Kasih Lesti. Lokasi yang kita cari di dalam Google semuanya sudah ada di sini. Berarti kita sudah cerdas menggunakan KA ya. Baik, kita lanjut. Ini apa ini? Coba baca, siapa ini yang baca ini ya? Coba baca yang kuat. Asisten virtual seperti Google, asisten dan Siri yang bisa memproses permintaan penggunanya berdasarkan input suara. Iya, ini sudah pernah kita laksanakan? Sudah bisa dilaksanakan? Ini asisten virtual seperti Google Assistant. Google Assistant itu apa yang kita bilang? Dia jawab. Itu asisten, ada asisten kita ya kan? Tapi tidak nyata kan begitu. Misalnya asisten, tuliskan ini kan begitu ya. Buatkan ini. Ini nggak lagi perlu. Siapa yang nggak perlu? Manusianya kan? Ternyata bisa dilaksanakan oleh iya. Kecerdasan artifisial bisa mendampingi kita tanpa ada kawan, ya kan? Nah itu dia yang telah kita laksanakan. Baik, kita lanjut. Nah ini coba, ayo, ya baca yang kuat. Aplikasi cuaca memprediksikan hujan berdasarkan pola suhu, kelembapan, dan data sebelumnya. Iya, ini aplikasi cuaca. Pernah laksanakan? Apa yang kamu buat? Coba. Asa, apa yang kau bilang di situ? Hah? Kapan panas? Kapan hujan, kapan panas. Kapan hujan ikan di bata, begitu? Hari ini hujan kah ikan di bata, begitu ya? Nah, terus dijawabnya gimana? Tidak. Ada yang jawabnya tidak. Baru ada yang jawabnya iya. Iya. Ternyata yang mana benar? Ya atau tidak? Nah, ini dia bisa dia hanya memprediksi. Bisa terjadi, bisa tidak. Nah, itu dia. Karena itu adalah buatan manusia, bukan Tuhan yang membuatkan begitu. Kalau Tuhan yang membuat pasti terjadi. Karena itu manusia belum pasti. Jadi kita jangan langsung yakin kepada Google. Nah ini tadi, jangan terlalu percaya kepada aplikasi yang kita gunakan. Iya, jangan terlalu percaya. Apa katanya? Pas ini, langsung ku buat. Pas ini, hujan. Aku mau ke Banjahe, hujan tadi ke Banjahe, hujan. Aduh, gak usah jadilah. Jadi kita jangan terlalu
Percaya. Kita ambil lagi datanya. Mungkin kita telepon orangnya. Benarkah? Kan begitu. Jadi itulah. Jadi kita harus bijak menggunakan iya, harus bijak menggunakannya. Jangan langsung percaya kepadanya. Harus kita bijak menggunakan kakaknya. Nah ini siapa ini sering ini? Ya kan? Sudah siapa yang pernah menggunakan? Angkat tangannya. Wah, rame, hanya beberapa orang yang tidak. Baik, terima kasih, turun tangannya. Coba kamu gunakan. Ya, kamu gunakan itu apa? Untuk membeli barang-barang. Bagus. Untuk beli barang-barang, dia langsung barang apa yang kamu beli? Contoh. Tas, ya. Si Ricky beli tas. Aku mau beli tas sekolah. Dia bukti seperti itu langsung keluar apa? Tas. Gambar? Tasnya keluar ya. Tasnya keluar. Ricky. Ya, tadi gambarnya. Dan pula kau ketik langsung buk. Nah ya. Jadi gambarnya baru kita apa gambarnya? Kita pilih, baru kita beli. Besok enggak pun kita mau beli, kita buka. Udah ada, udah lagi seperti itu ya kan? Nah itu berarti ini kecerdasan apa tadi? Hebat, banyak di kelas ini berarti sudah belanja. Setelah kamu belanja, uangnya kamu kasih atau gimana? COD katanya, ada yang? Enggak, oh iya COD. Datang barang baru? Bayar. Berarti rata-rata COD nih. Hebat ini anak kelas 5. Sudah melaksanakan semua ya kan? Iya. Nah, ini tadi. Apa ini? Coba baca Abraham, kuat suaramu. Aplikasi penanda foto di dalam sosial media dapat memberikan rekomendasi untuk orang menandai foto menggunakan teknologi Pengenalan wajah. Jadi aplikasi penandaan foto di dalam sosial media dapat memberikan rekomendasi untuk menandai foto menggunakan teknologi. Ya. Nah, bisa kita misalnya ada orang yang sakit, kita unggah di dalam media atau di Facebook. Baru kita buat siapa yang sakit, kalau ada gambarnya ada 5 gitu, bagaimana kamu buat? Hah? Oh, ditandai dia. Nah, itulah dia ditandai, berarti dialah orangnya yang kita ceritakan begitu. Jadi kita buat tandanya. Nah, itulah hebatnya KA, iya, hebatnya KA ini. Tapi kita harus cerdas menggunakannya, pintar. Iya, cerdas menggunakannya. Nah, ini dia manfaat kecerdasan artifisial. Coba baca apa namanya? Ya. Kuat. Suaramu ini saya kuat. manfaat kecerdasan artifisial. Guru privat yang siap sedia. Ya, coba guru privat yang siap sedia. Manfaat kecerdasan artifisial. Guru privat yang siap sedia. Tadi bilang asisten kan? Nah, guru privat itu jadi siapa? Siapa? Apakah datangnya seperti ibu ke rumahmu? Hah? Tapi handphonenya yang menjadi guru privat. Dia siap sedia. Apa yang kamu bilang dia menjawab. Hebat. Gak lagi perlu dipanggil orangnya ke rumah kita kan? Wah, hebat juga ya. Gak lagi harus datang. Ayo, buka bukumu. Gak lagi seperti
kita bilang sama guru privatnya, buatkan saya seperti ini, langsung kamu diajarinya. Kan begitu? Ya atau tidak? Udah kamu laksanakan? Udah, ada PR dari sekolah, langsung buka HP. Nah, ini buka buku katanya. Buka HP. Nah, itu dia yang nomor 2. Baca. Siapa ini? Coba baca Delvi. Belajar sambil bermain. Pernah kamu lakukan di dalam HP itu belajar sambil bermain? Contohnya apa? Ayo. Bermain game sambil menulis. Bermain game sambil menulis. Ada lagi? Hah? Apa coba? Ayo, yes, itu tahu nanti siapa yang megang HP ini. Jangan bohong. Hah? Tebak-tebakan. Oh, ada juga di situ tebak-tebakan. Berarti belajar coba itu. Ada tebak-tebakan. Hah? Teka-teki. Ada juga dalam? Ada teka-teki. Kamu yang jawab. Hah? Brain out. Itu juga brain ya? Oh iya, game juga itu ya. Nah, itu dia. Coba yang ketiga. Yang ketiga baca. Memudahkan mencari informasi. Itulah manfaat kecerdasan tadi. Memudahkan mencari informasi. Informasinya apa yang kita bilang dia beritahu. Seperti yang ibu ceritakan tadi. Yang keempat. Coba baca yang kuat. Meningkatkan kreativitas. Meningkatkan kreativitas. Berarti meningkatkan kecerdasan kamu menggunakannya. Nah, kalau nggak pernah pegang, bisa nggak kreativitas? Enggak. Nah, kamu kreatif menggunakan KA tadi. Ya, kita itu tadi manfaatnya ya. Nah, inilah penting untuk kita ingat. Kita ingat ini. Ayo, kita ingat. Coba baca. Apa yang harus kita ingat? Saat tidak selalu berteman. Jika Pak memberi data yang salah atau tidak cukup banyak, maka Prediksinya juga bisa salah. Oleh karena itu, semakin baik data yang digunakan untuk mengatasi KA, semakin akan akurat hasilnya. iya. Nah, ini dia KA tidak selalu benar. Jadi kalau datanya kurang bisa KA itu juga salah. Jadi semakin banyak data di dalam, maka iya jawabannya benar. Seperti yang ibu bilang tadi, di mana Borobudur ternyata di Medan. Benar atau tidak? Benar? Tidak. Nah, itu dia. Jadi kalau semakin banyak data ke dalam, maka semakin akuratlah hasilnya. Itulah KA yang tidak selalu benar. Kamu tanya pelajarannya, ternyata oh ini ternyata tidak. Jadi jangan selalu percaya ya. Kita lihat dulu benar enggak yang dibuatnya ini. Itu maksudnya ini tadi ya, KA tidak selalu benar. Nah, ini ada beberapa tantangan di dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Beberapa tantangan di dalam apa? Dalam KA. Iya, di dalam KA. Tadi sudah kita baca. Coba kita ulang dulu nomor 1. Baca Lesti. Kuat. Ketergantungan dan kurangnya kemampuan data. Ketergantungan
hati kita sudah ke main HP. Sekali ini sudah ini, sekali ini sudah ini. Nah itu dia ketergantungan. Dan kurangnya kemampuan dasar. Maksudnya kemampuan dasar itu apa? Tidak tahu kita efeknya. Itu dia. Coba nomor 2 baca. Berkurangnya interaksi dengan teman guru dan orang lain. Berkurangnya interaksi dengan teman, guru dan orang tua. Inilah tantangannya. Sampai di rumah tidak ada lagi cakapan atau komunikasi, nggak ada lagi. Mamanya sibuk main HP, bapaknya sibuk main HP, anaknya main HP. Akhirnya orang tua tidak saling berkomunikasi. Itu dia. Itu dia. Coba yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Baca. Perlindungan pribadi dan Keamanan data. Iya, perlindungan privasi dan keamanan. Inilah tantangannya. Si Airen tadi, bagaimana itu maksudnya? Hah? Iya, data kita dicuri orang. Lalu dicuri, setelah itu dia baik. Dia dipakai orang itu data kita. Akhirnya siapa yang rugi? Nah, maka harus bijak kita menggunakan aplikasi KA. Coba kamu buat dulu namamu, kata ada yang minta. Ada di situ suatu datang kepadamu SMS atau WA. Nah, jawab ini, kamu jawab. Mana namanya, tanggal lahirnya, kamu jawab semua. Akhirnya kitalah yang rugi. Jadi jangan selalu apa? Itu dia. Ini tadi tantangannya. Baik, setelah itu mari dulu kita explicating. Ya, coba berdiri semuanya. Coba berdiri di samping. Iya, berdiri kalau semua di situ di sampingnya. Kita explain dulu ya. Oke. Biar jangan ngantuk. Ingat jangan ngantuk. Semua semangat kalau diri. Sedang mencari perangkat. Ayo semua. Iya, keren. Iya.
menceritakan bagaimana itu penggunaan KA, manfaat, tantangan. Nah, sudah tahu kan? Sudah? Baik, Ibu bagikan lembar pertanyaannya. Kamu jawablah apa yang kita pelajari tadi. Ibu ingin tahu. Kamu sudah dapat apa belum ya? Nah, Ibu mau lihat. Ya. Namanya di atas, tulis namanya ya nak. Jangan lupa namanya. Lalu kamu kerjakan apa yang ditanya. Yang ditanya yang kita ini tadi loh, yang kita belajar. Program juga udah, ini udah selesai. Oh kembali. Asa. Ayo. Ya, pintar. Ya, benar. Ya. Oke. Nah, siapa yang udah ini tadi pasti cepat selesai. Yang mengikuti pembelajaran kita tadi. Helen belum? Nia belum? Farel belum? Airel? Sudah? Baik. Ini Bu. Sudah? Oke. Oke. Nah, tadi kita telah pelajari tentang kegunaan apa? Baru apa lagi? Manfaatnya. Apa lagi tadi? Tantangan. Ya, kita tantangan. Nah, itulah yang ada yang kita pelajari pada hari ini. Jadi terima kasih. Kita akan bertemu kembali